wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Nama saya Silvana Dea Zaskia. Nama saya Yulia Nurhati. Nama saya Aurelia Ramona Sakti. Nama saya Apriliani Fadila. Produksi massal adalah nama yang diberikan kepada sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Produksi massal biasanya terdiri atas 1. Bangunan pabrik, 2. Peralatan atau equipment, 3. Perkakas atau tools. Ciri-ciri utama produksi massal yaitu adanya standar yang jelas dalam proses produk, memiliki mesin yang bisa memproduksi secara terus-menerus dan dalam jumlah yang banyak. Semua alur produksi bisa berjalan seimbang. Waktu produksi relatif singkat. Dalam penggunaan bahan baku sudah berjalan secara otomatis. Kemudahan dalam kontrol produksi. Keuntungan dan kekurangan produksi massal. Keuntungannya yaitu akurasi dan otomatisasi tinggi, kurang biaya tenaga kerja, tingkat produksi cepat, biaya per unit murah. 2. Kekurangan. Apa saja sih kekurangannya? Yang pertama, sumber daya yang terbuang, yaitu jika ada kesalahan pada mesin atau kesalahan desain produk. Yang kedua, tidak ada jaminan, yaitu tidak ada jaminan produk akan seluruhnya terjual. 3. Ada biaya bahan baku tambahan untuk merancang desain produk. 4. Kurang beragam. Dan kelima, memerlukan banyak investasi untuk membeli mesin. Penerapan produksi massal atau advertisement. Perusahaan yang ingin bertahan di era kompetisi yang sengit harus mempunyai produksi berkualitas dengan harga yang bersaing. Hal ini disebut economic scale atau skala ekonomi. Semakin baik perusahaan menciptakan produk dengan skala ekonomis, maka kuat bersaing di pasaran. Untuk mendapat harga yang baik, perusahaan biasanya menekan biaya produksi dengan cara: pertama, mengurangi biaya bahan baku dengan membeli bahan baku dengan jumlah besar untuk mendapatkan potongan harga. Kedua, membeli mesin-mesin yang lebih canggih dengan tingkat efisiensi tinggi. Ketiga, menambah kapasitas produksi. Dalam melakukan kegiatan produksi dan operasi yang efektif dapat dilakukan dengan cara: 1. Mengurangi biaya produksi. 2. Meningkatkan mutu atau kualitas produk. 3. Segera merespon permintaan. 4. Memungkinkan inovasi produk. 5. Mempercepat produksi. Dan terakhir, 6. Rancangan produksi massal. Terdapat 5 dimensi spesifik yang berhubungan dengan laba dan biasa digunakan untuk menilai kinerja usaha pengembangan produk, yaitu yang pertama, kualitas produk. Kedua, biaya produksi. Ketiga, waktu pengembangan produk. Keempat, biaya pengembangan. Dan yang kelima, kapabilitas pengembangan. Perencanaan produksi massal. Perencanaan produksi adalah perencanaan dan pengorganisasian mengenai pekerja, bahan, mesin, dan peralatan serta modal yang diperlukan untuk memproduksi barang dengan suatu metode tertentu sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dalam penyusunan proses produksi massal harus diperhatikan karakter produk itu sendiri, tingkat kesulitan produk itu sendiri, banyaknya permintaan, komponen dan bahan yang harus disiapkan, tata cara urutan pengerjaan produk, pembagian kerja, dan lamanya pekerjaan. Yang terakhir, biaya produksi yang diperlukan. Perencanaan produksi memiliki tujuan sebagai langkah awal untuk menentukan aktivitas produksi dan sebagai masukan rencana sumber daya. Rancangan produksi massal yang biasanya dikerjakan perusahaan yaitu: 1. Mengidentifikasi produk yang akan dibuat. 2. Mengidentifikasi alat mesin dan bahan yang dibutuhkan. 3. Mengidentifikasi tenaga kerja dan soft skill. 4. Menyusun urutan kerja, perintah kerja, pembagian kerja, dan target waktu pengerjaan. 5. Menyusun atau menata denah lokasi pengerjaan produk. 6. Menyiapkan alat dan bahan terkait. 7. Memulai proses produksi sesuai standar prosedur yang telah ditetapkan. 8. Memperhatikan keselamatan dan standar kerja. 9. Memulai sesuai alur kerja dari awal sampai akhir. 10. Mengemas produk akhir. Proses persiapan alur atau skema bagan dalam produksi massal terdiri atas kegiatan, penjadwalan waktu, pemilihan peralatan, pengerjaan dengan perkakas, mobilisasi personalia, pembelian material, pembagian pekerjaan.
Tahap perencanaan produksi massal terdiri menjadi 4 tahap. Di antaranya, tahap yang pertama yaitu tahap desain awal. Pada tahap ini, suatu perusahaan sudah menentukan desain awal produk yang berupa desain spesifikasi dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah produk yang dibuat nantinya. Tahap yang kedua yaitu tahap desain produk. Pada tahap ini, perusahaan sudah dapat menentukan desain dari suatu produk yang dapat berupa gambaran dari produk tersebut, seperti bentuk, warna, ukuran, dan lainnya dengan tepat. Tahap yang ketiga yaitu tahap cara pembuatan. Pada tahapan ini, merupakan tahapan di mana perusahaan harus menentukan urutan proses pembuatan suatu barang, tempat untuk bekerja yang tepat, dan segala macam peralatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang tersebut. Dan pada tahap perencanaan yang terakhir, yaitu tahap pembuatan. Pada tahap ini, perusahaan mulai memproduksi barang yang diinginkan dan memodifikasi lebih lanjut barang yang sedang dibuat tersebut. Proses pembuatan barang harus disesuaikan dengan desain, memiliki kualitas yang terbaik, dan peralatan mesin yang tersedia. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.